Disiplin adalah pembeda mana orang yang bekerja besar dan mana orang yang hanya bicara besar. Catat dan garis bawahi pernyataan di bawah ini. Mau sebesar apapun impian yang sudah kamu bangun, tapi jangan berharap itu akan menjadi kenyataan tanpa disiplin. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah melatih disiplin diri Anda? Atau apakah Anda cuma mengikuti arus? Apakah Anda sudah mantap dengan apa yang Anda jalankan sekarang? Kalau belum, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai Anda merengek dan mengeluh kenapa Anda masih berada di tempat yang sama bertahun-tahun. Jangan sampai Anda merengek dan mengeluh karena Anda tidak pernah maju-maju. Jangan sampai Anda merengek dan mengeluh karena Anda tidak mendapatkan momentum dan Anda tidak bisa maju dalam hidup ini. Disiplin diri dimulai dari menguasai pikiran kita dulu, karena disiplin berawal dari pikiran. Jika Anda tidak bisa mengontrol apa yang Anda pikirkan, Anda tidak akan bisa mengontrol apa yang Anda lakukan. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sudah waktunya bagi Anda untuk menerima kenyataan bahwa Anda lah alasannya. Inilah saatnya bagi Anda untuk mengakui fakta bahwa Anda lah yang melatih rasa malas Anda sendiri. Sudah waktunya bagi Anda untuk menyadari fakta bahwa Anda lah penyebab rasa malas itu makin membesar dalam diri Anda. Anda lah yang melatih otot-otot pikiran negatif itu. Anda lah yang melatih kenapa diri Anda tidak pernah bisa bergairah. Tapi tenang saja, karena semua orang pernah berada di fase itu, termaksud saya. Kita semua pernah berada di fase yang sama persis seperti apa yang Anda rasakan sekarang. Tapi orang-orang sukses mampu berdamai dengan diri dia sendiri. Mereka menyadari bahwa musuh terbesar adalah diri mereka sendiri, dan kalau mau berhasil, mereka harus mengalahkan itu. Mereka berdamai dengan diri sendiri dan sadar bahwa bahan utama untuk memegang kendali dari semuanya itu adalah disiplin. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Disiplin adalah kekuatan ajaib yang membuat Anda hampir tidak bisa akan dihentikan. Disiplin adalah pusat alam semesta untuk sukses. Disiplin adalah hal yang ada di dalam diri dan Anda bisa melakukannya di luar diri Anda. Itu artinya ketika teman-teman Anda meminta Anda untuk berkumpul dan Anda mengatakan tidak, karena kamu lagi sibuk untuk berusaha keras terhadap apa yang lagi kamu kerjakan. Kamu berani mengorbankan kesenangan kamu demi menempatkan dirimu pada kemenangan dalam hidupmu. Jadi, saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak ketika begitu banyak orang lain mengatakan iya? Saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk terus bekerja ketika begitu banyak teman Anda lagi bermain? Saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk terus maju ketika begitu banyak orang berhenti? Dan saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk terus berjuang ketika begitu banyak orang lain menyerah? Karena jika Anda menjawab ya untuk semua pertanyaan itu, Anda sedang melakukan perjalanan untuk menjalani kehidupan yang Anda impikan. Jadi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai melatih disiplin Anda. Jangan ada alasan, jangan banyak bicara. Mulai dari hari ini dan seterusnya, berjanjilah untuk fokus dan disiplin. Memang akan ada hari-hari suram di mana Anda sangat ingin menyerah dan Anda sangat ingin berhenti. Tapi dengarkan kawan, berhenti bukanlah pilihan. Jadi bangun dan lakukan saja. Karena ketika Anda memaksakan diri untuk melakukan itu dan Anda sudah memulainya, Anda akan kagum karena tiba-tiba Anda memiliki energi yang Anda butuhkan untuk menyelesaikannya. Terkadang Anda harus menipu diri Anda sendiri dan mengatakan, saya hanya menghabiskan waktu 5 menit untuk mengerjakan ini. Dan ketika Anda mulai, tiba-tiba 1 jam sudah berlalu. Anda tidak hanya menyelesaikan pekerjaannya, tapi Anda juga merasakan sensasi kebanggaan dan pencapaian yang luar biasa. Saya ingin Anda pahami itu. Anda tidak akan selalu termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi, Anda harus memaksakan diri untuk disiplin.
Karena mereka yang tidak disiplin membiarkan suasana hati mereka, nafsu makan, semangat dan godaan itu mendominasi hidup mereka. Tapi itu bukan kita, itu bukan kamu. Kamu harus mengerti bahwa dengan disiplin diri semua hal menjadi mungkin. Kamu harus mengerti pemimpin yang hebat selalu memiliki disiplin yang tinggi. Kamu harus mengerti bahwa seorang wirausahawan hebat selalu memiliki disiplin. Dan sekarang kamu juga harus mengerti bahwa juara yang hebat dilalui dengan disiplin yang luar biasa. Kobe Bryant pernah berkata, "Saya tidak bisa mengerti dengan orang malas karena kita tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Saya tidak pernah mengerti dengan orang malas dan saya tidak mau peduli dengan mereka." Kobe Bryant memahami bahwa di tengah mewujudkan impian apapun, tujuan apapun, atau kesuksesan apapun yang akan membuahkan hasil, ada hal kecil yang kita sebut disiplin. Dengan disiplin, Anda akan beralih dari bawah menjadi rata-rata. Dengan disiplin, Anda akan beralih dari rata-rata menjadi orang yang bagus. Dengan disiplin, Anda akan beralih dari bagus menjadi hebat. Dan dengan disiplin juga, Anda akan beralih dari orang yang hebat menjadi orang yang fenomenal. Semua kesuksesan dimulai dari disiplin diri. Ini dimulai dari diri Anda. Abraham Lincoln pernah berkata, disiplin adalah memilih antara apa yang Anda inginkan sekarang dan apa yang paling Anda inginkan. Anda hanya punya dua pilihan, menderita sakit karena disiplin atau menderita sakit karena rasa penyesalan. Semua pilihan berada dalam tangan Anda. Yang pertama, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Yang kedua, tanda sebenarnya dari kecerdasan bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Yang ketiga, imajinasi adalah segalanya. Imajinasi adalah tolak ukur kehidupan yang akan datang. Mungkin tidak ada sifat yang lebih kuat selain imajinasi. Imajinasi adalah segalanya. Karena tanpa imajinasi, kita tidak akan dapat menciptakan hal-hal baru dalam hidup kita. Imajinasi adalah tolak ukur kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena dijamin, tanpa sebuah imajinasi, kita akan selalu berada di tempat yang sama, membuat kesalahan yang sama, dan selalu mengulang pola kehidupan yang sama. Dengan imajinasi, cara pandang kita menjadi tak terbatas. Kita akan selalu menemukan 1000 cara untuk membuat mimpi kita menjadi nyata. Kita akan selalu mencoba hal-hal baru tanpa batas. Karena pikiran kita selalu membantu kita untuk melakukannya semua. Benar bahwa mimpi hanyalah tinggal mimpi ketika kita semua mati. Tapi kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Apakah dalam hidup yang satu kali ini kita mau menjadi orang yang luar biasa, atau ketika kita mati dalam kondisi menyesal? Kita harus melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita tidak berkembang. Kita harus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Bayangkan kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Kemudian, yakinlah dan bekerja keraslah demi kehidupan yang kita inginkan tersebut. Kita hanya punya satu kesempatan untuk melihat keajaiban dalam kehidupan manusia. Jalani sepenuhnya dan lakukan persis seperti apa yang kamu inginkan. Tentu, kita semua punya mimpi. Tapi, kebanyakan orang mengubur impian mereka tersebut ketika mereka menghadapi kesulitan demi kesulitan. Ketika hidup menghadirkan tantangan, kebanyakan orang mulai melupakan impian mereka. Mereka memilih jalan yang mudah. Dan mereka tahu bahwa jalan itu tidak akan membawa ke impian mereka sesungguhnya. Yang keempat, hanya ada 2 cara untuk menjalani kehidupan Anda. 1, seolah-olah tidak ada keajaiban. Yang lainnya, seolah-olah semuanya adalah keajaiban. Yang kelima, dia yang tidak bisa lagi berhenti untuk bertanya-tanya dan berdiri dengan kagum sama saja sudah mati dengan mata tertutup. Sangat sederhana. Karunia terbesar yang dimiliki manusia adalah kita
bisa memilih. Tidak peduli dengan kondisi kita sekarang ini, kita masih bisa memilih untuk selalu percaya bahwa akan selalu ada keajaiban di sekitar kita, atau hanya diam dan merundungi nasib. Dari kita lahir, kita sudah mendapatkan keajaiban itu. Kita menjadi manusia seperti sekarang ini karena kemenangan kita dari ratusan juta sel sperma lainnya. Syukuri hal tersebut, karena hal tersebut adalah keajaiban. Tapi sedihnya, begitu banyak orang yang menjalani hidup dengan kepala tertunduk. Mereka pesimis terhadap masa depan dan pahit terhadap masa lalu. Mereka lupa bahwa mereka adalah keajaiban. Buka mata dan hati Anda. Jangan kalah dengan keadaan. Angkat kepala Anda dan percayalah bahwa Anda akan bertemu dengan keajaiban bila Anda mau bersikap optimis dan selalu positif. Keenam, jiwa yang hebat selalu menghadapi pertentangan yang keras dari pikiran yang biasa-biasa saja. Ketika Anda ingin berubah, ketika Anda ingin hidup yang lebih baik, akan ada pertentangan. Dan sayangnya, pertentangan itu kemungkinan besar berasal dari orang-orang yang dekat dengan Anda. Banyak orang yang tidak menyukai Anda untuk maju, karena itu akan mengingatkan mereka pada kekurangan mereka. Tidak peduli apa dan siapa lawannya, Anda harus tetap setia dengan apa yang Anda yakini dan setia dengan apa yang menurut Anda benar. Mereka yang benar-benar sayang akan selalu ada di samping perjuanganmu, dan mereka yang tidak peduli tidak penting untuk ditanggapi. Jalani hidup ini dengan tujuan, niat, semangat yang luar biasa, dan jangan takut untuk bermimpi besar. Yang ketujuh, definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ya, kita harus bermimpi besar. Ya, kita harus mencoba hal-hal baru. Tetapi jika hidup ini tidak berjalan seperti apa yang kita rencanakan, mungkin inilah saatnya untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Anda tidak perlu merubah tujuan Anda, tetapi Anda mungkin perlu mengubah cara yang Anda ambil untuk mencapainya. Jangan pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri sendiri. Anda akan selalu menemukan jalan. Yang kedelapan, seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Ketika Anda berkomitmen untuk tumbuh, belajar lebih banyak, dan menjadi lebih baik, hampir dijamin Anda akan selalu membuat kesalahan dan kegagalan. Tapi ingat, itu hanya dianggap gagal, bukan menyerah. Teruslah belajar dan teruslah berjuang. Jangan biarkan siapapun mengecilkan Anda untuk sebuah kesalahan yang Anda buat. Karena pemenang tidak akan membiarkan orang mengecilkan mereka. Yang kesembilan, belajarlah dari masa lalu, hiduplah di hari ini, dan berharaplah untuk besok. Yang penting, jangan berhenti bertanya. Keingintahuan memiliki alasannya sendiri untuk selalu ada. Yang ke-10, saya tidak punya bakat khusus. Saya hanya ingin tahu. Jangan pernah berhenti untuk selalu bertanya tentang segala sesuatu dalam hidup Anda. Teruslah seperti itu dan jalinlah hubungan dengan diri Anda sendiri, sehingga Anda dapat merasakan kapanpun saatnya Anda bisa berubah. Jangan pernah kehilangan keingintahuan seperti anak kecil yang belajar lebih banyak, mengembangkan lebih banyak, dan menemukan lebih banyak. Jangan kehilangan harapan bahwa yang terbaik itu akan datang. Jangan pernah berhenti untuk sadar kalau Andalah keajaiban itu. Yang ke-11, kita berusaha bukan untuk sukses, melainkan untuk menjadi bernilai. Tambahlah nilai dimanapun dan kapanpun memungkinkan. Tidak hanya dalam kehidupan kerja kita, tetapi dalam semua interaksi dengan semua orang. Dan kemudian ketika Anda sukses, Anda akan memiliki lebih banyak kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Apa yang membuatmu berhenti? Apa karena jalannya terlalu terjal? Kenapa kamu menyerah? Apa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kenapa kamu tidak bangkit? Apakah karena kamu sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu, kamu kehabisan tenaga, atau uangmu yang habis? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus menanggalkan semua mimpi yang sudah kamu bangun?
Kawan, kamu sudah separuh jalan. Sudah banyak yang kamu korbankan. Sudah banyak kesakitan yang kamu alami. Ujung sukses sudah di depan mata. Hanya karena lelah kamu mau berhenti begitu saja. Hanya karena kehilangan harapan kau mau berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan kamu mau putar balik. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal dan berhenti. Siapapun itu, satu-satunya yang dapat membuat kamu berhenti adalah kamu. Kawan, saat kamu berhenti, ingatlah di saat kamu memulai dengan penuh harap. Saat kamu mau berhenti, ingatlah bagaimana begitu optimisnya kamu pada saat memulai. Pada saat mau berhenti, ingatlah semua mimpi-mimpi yang sudah kamu bangun untuk orang-orang yang kamu cintai. Saya tahu kamu lagi berada di pusaran kegagalan sekarang. Saya tahu kamu lagi kehilangan harapan sekarang. Saya cuma mau bilang, jangan pernah menyerah, karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan terintimidasi dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan pencapaian orang lain, karena semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang? Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk gagal? Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri.